Bab 8. Sang legenda tidak pernah mati. Ketika panah terakhir Prithviraj melesat menembus jantung Muhammad Ghori, sejarah India tidak hanya kehilangan seorang raja, tetapi juga menguburkan zaman kebanggaan ksatria Hindu yang terakhir di India Utara. Setelah kematiannya, dinasti Chauhan hancur berkeping-keping seperti perisai yang terbelah. Pasukan Gurid mulai mengukir tanda kekuasaan di atas tanah-tanah yang dahulu dipenuhi puja-puji untuk dewa-dewa, dan Delhi pun berganti bendera. Namun kejatuhan Prithviraj tidak membawa kematian bagi warisannya. Justru dari puing-puing istananya yang terbakar, lahirlah legenda. Kisahnya tidak ditulis oleh penakluk, tetapi oleh rakyat yang mengenangnya, oleh para penyair, pengembara, seniman, dan para ibu yang menimang bayi. Mereka sambil bersenandung tentang raja yang memanah tanpa mata. Di desa-desa Rajasthan dan Bundelan India Tengah, nama Prithviraj dilafalkan bukan dengan duka tapi dengan kebanggaan. Drama rakyat seperti Raso dan Khyal menggambarkan perjuangan heroiknya. Malam demi malam di panggung keliling, anak-anak Rajput tumbuh mendengar bahwa jika mereka hidup dengan kehormatan, mereka akan dilahirkan kembali dengan semangat Prithviraj. Di dinding benteng tua, lukisan-lukisan lusuh menggambarkan dirinya sedang menunggang kuda cetak, memegang busur dan menatap ke kejauhan. Beberapa bahkan percaya bahwa jiwa Prithviraj tidak pernah pergi, bahwa ia hanya tertidur dan suatu hari akan bangkit ketika India memanggilnya lagi. Bahkan di era modern, Prithviraj menjadi simbol patriotisme dan keberanian. Namanya dijadikan nama jalan, sekolah, akademi militer. Film dan novel mengangkat kisahnya sebagai narasi tentang perlawanan, cinta, dan pengorbanan yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya raja dari abad ke-12, ia adalah archetype abadi dari ksatria ideal dalam kesadaran bangsa. Epilog, lelaki yang memanah dengan hati. Jika sejarah ditulis oleh pemenang, maka legenda ditulis oleh hati mereka yang kalah namun tak tunduk. Prithviraj Chauhan bukan hanya penguasa kerajaan Delhi dan Ajmer, ia adalah simbol dari keberanian yang tak bisa dibunuh. Ia dilahirkan bukan untuk menumpuk emas di istana, tapi untuk mengukir nilai-nilai kehormatan di dada rakyatnya. Ia bukan hanya prajurit yang melawan musuh di medan perang, tapi juga penyair yang melawan waktu dengan kata-kata. Ia mencintai seorang wanita bukan dengan kuasa raja, tapi dengan keberanian seorang lelaki yang menghadapi seluruh dunia demi cinta. Ia menantang kematian bukan karena ia ingin abadi, tapi karena ia menolak hidup tanpa kehormatan. Dalam kebutaan, ia masih bisa melihat arah keadilan. Dalam kegelapan, ia masih bisa menyulut cahaya panah terakhir. Dan mungkin itulah yang membuatnya lebih dari sekadar raja. In others, roh ksatria. Napas terakhir dari zaman di mana dharma lebih penting dari hidup, dan pengorbanan lebih luhur daripada kemenangan.